Selamat pagi teman-teman, saya Muhammad Raican dan Saya Amani Dakwang. Oke, kali ini kita akan bertemu dengan seseorang sastrawan, salah satu sastrawan di Yogyakarta yang masih tersembunyi atau hidden gem. Beliau sudah menerbitkan 2 buku. Yang pertama buku berjudul Berhubung di Jalan, dan yang kedua yaitu buku yang judulnya Frekuensi Substik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke sesi wawancaranya. Oke teman-teman, jadi di sini kita kedatangan tamu dari UIN, mahasiswa UIN, yang dimana beliau pernah menulis 2 buku ya Mas? Iya betul. Ya buku. Betul, 2 buku. Namanya Mas Afda Muhammad. Nama lengkap saya sebetulnya Afda Alif Muhammad. Cuma di buku itu alifnya saya hilangkan. Jadi cuma saya ambil Afda dan Muhammadnya saja. Gitu. Oke. Kita mulai pada wawancara pada sore ini dengan mungkin Mas Afda bisa perkenalan sedikit tentang identitas diri tadi. Oh ya. Ya, jadi nama saya Afda Alif Muhammad ya. Saya tinggal itu di Depok, Jawa Barat. Rumah saya di situ, saya besar di situ, tapi secara genetik darah saya itu asli dari daerah Pemalang, Pekalongan situ ya. Jadi semua buyut-buyut saya, orang tua, kakek nenek itu dari situ. Jawa Tengah masuknya. Nah, terus sebetulnya juga buku yang ditulis itu buku kedua. Buku kedua. Ya, jadi sejauh ini yang saya tulis itu sudah ada 3 buku. Tetapi yang saya expose mungkin atau pernah saya jual gitu ya, secara terbatas itu 2 buku. Nah, jadi yang pertama itu judulnya Berhubung di Perjalanan. Buku pertama, buku puisi juga. Yang kedua ini judulnya Frekuensi Sufistik. Yang ketiga judulnya Lafal Sufistik. Lafal Sufistik. Ya, mungkin itu dulu. Oke. Mengenai kita kembali ke namanya itu, mengapa kok di buku hanya dicantumkan Afda Muhammad, bukan Afda Alif Muhammad? Oh ya. Itu apakah ada alasan atau gimana? Ya, jadi karena memang begini ya, saya penikmat sastra, buku-buku sastra, tetapi saya itu sekarang ini khususnya di masa S1 ini ya, sarjana ini saya suka dengan dunia akademik ya. Oh. Jadi saya persentuhannya itu dengan sastra, kedua itu dengan dunia-dunia akademik atau dunia-dunia teori begitu. Nah, di sisi lain saya tuh sebetulnya secara tema ya, saya lebih suka dengan nuansa tasawuf atau dalam bahasa Inggrisnya sufism. Nah, filosofi alif di dalam tasawuf itu kan seringkali berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tersembunyi ya. Nah, maka saya berusaha untuk bagaimana memfilosofikan nama saya itu, alifnya itu untuk saya hilangkan. Jadi alifnya itu sebetulnya filosofi untuk penegak ya. Karena kalau di dalam ilmu huruf, di dalam tasawuf itu alif itu kan artinya dia tegak. Nah, tegak itu maksudnya dia yang memberikan dorongan. Nah, yang memberi dorongan ini kan seringkali tidak terlihat ya. Begitu. Jadi filosofi namanya untuk alif itu jadi saya hilangkan, makanya saya masukkan cuma 2, yaitu Afda dan Muhammadnya. Oh ya. Mungkin begitu. Oke. Terus lanjut mengenai karyanya. Oke, Mas Afda ini terinspirasi menulis buku yang pertama, kedua, ketiga itu dari apa? Kan dulunya Mas Afda juga pernah mondok juga ya sebelumnya. Lah, itu kok bisa jadi buku seperti itu, terinspirasinya apa gitu? Oh iya. Pertama saya bukan tipikal orang terinspirasi dari sesuatu begitu ya, tetapi saya tipikal yang seringkali nulis itu memang saya mengalami, kemudian saya tuh bingung ya untuk melampiaskan ini kemana ya. Nah, saya tuh bukan tipikal yang sering bicara atau diskusi, tetapi saya lebih ke penulisan ya. Nah, makanya
buku-buku saya itu, terutama buku yang kedua ini ya, itu saya kerjakan hanya dalam 2 minggu ya. 2 minggu. Yang kedua itu ya? Buku ya yang kedua, frekuensi sofistik ya. Sofistik. Nah yang ini, yang buku yang ini. Yang pertama itu mungkin saya ngerjain 1 bulan, karena memang saya merasakan sesuatu, kemudian saya tulis, saya kumpulkan arsipnya satu persatu, kemudian jadilah buku. Nah jadi lebih kepada, mungkin kalau di dalam tasawuf itu ada istilah ini ya, pengalaman ruhaniyah begitu ya. Ya mungkin buat orang masih muda ini mengalami itu, tapi pada pengalamannya, pada perjalanannya saya mengalami itu, maka saya tuliskan buku-buku itu. Terus pertanyaan selanjutnya, karakter atau bagian mana dari buku Mas Afda tulis yang paling Mas Afda sukai, atau yang mungkin mengena banget gitu di pengalamannya? Buku ya, kalau buku itu begini Mas, kalau buku saya tuh semua yang saya catat itu semua tuh berkesan ya. Semua berkesan, karena kalau ditanya di bagian mana yang paling bagus atau paling mengena, itu semua tergantung konteks turunnya tulisan itu ya. Maka tidak ada yang lebih dominan, maka kalau saya mengalami sesuatu saya tulis begitu. Cuma yang jelas kalau untuk sebagai gambaran utuh mengenai saya itu di buku yang kedua ini ya, karena itu perpaduan saya ya, mungkin karena sebagai penyuka seni atau sastra, kemudian kedua sebagai penyuka dunia akademik, dunia kampus, ilmiah, teori-teori. Nah lahirnya adalah buku yang kedua ini. Dan yang saya publikasikan cuma 2 buku itu, yang ketiga itu tidak saya publikasikan. Jadi itu memang murni hanya tulisan saya pribadi, kurang lebih sama isinya ya, seputar kalimat-kalimat sastrawi begitu. Tapi itu saya peruntukkan hanya untuk ibu saya sendiri. Oh, berarti karyanya ini emang untuk ibu gitu ya? Kalau yang 2 itu sebetulnya hanya untuk ibu saya. Yang pertama ini ya, buku pertama kedua itu hanya untuk ibu saya dan beberapa guru saya. Nah kalau yang ketiga ini memang hanya untuk ibu saya. Nah tetapi buku yang pertama yang kedua, karena beberapa teman itu minta pingin tahu juga bukunya, jadi mau tidak mau saya harus cetak itu. Oh gitu. Jadi begitu ceritanya. Jadi aslinya itu Mas Afda nulis buku hanya untuk buat diri sendiri aja, iya, gitu. Nggak untuk diperjualbelikan kepada orang lain gitu ya? Iya, itu untuk kepentingan kesenangan pribadi aja sebetulnya. Makanya saya bukan menjual buku, tapi saya menawarkan gagasan atau ide di situ gitu. Oke, kemudian Mbak Ama ini mau bertanya. Ya, pertanyaan selanjutnya, kapan Mas memulai menulis? Oh, mulai menulis. Senangnya itu dari kapan gitu? Oh ya. Senang menulis gitu. Menulis itu sebetulnya saya pertama kali berkenalan dengan dunia penulisan ya, ketika saya waktu masih di asrama pondok pesantren. Jadi ketika saya masih di Ciputat, di UIN Jakarta, ini kan UIN Jogja ya. Di UIN Ciputat itu kebetulan ya, di tempat saya itu ada santri, dan nanti ada anak kuliah itu disebutnya mahasantri. Nah, jadi di dalamnya ada santri dan ada mahasiswanya, atau disebutnya mahasantri. Nah, di dalam konteks yang begitu beragam di asrama itu ya, saya bertemu atau mungkin melihat banyak hal secara luas begitu. Nah, itulah yang membuat saya untuk pertama kali mungkin mengenal tulisan. Karena di situ ada diskusi di pondok saya itu dulu untuk mahasiswa, ada namanya Rasionalika. Jadi forum kajian di mahasantri. Nah, itu biasanya banyak yang nulis, dan terus ada yang menerbitkan majalah, koran dan lain sebagainya. Jadi dulu saya waktu alia itu ngurus 2 forum, 2 kegiatan ya. Satu itu namanya kegiatan diskusi, saya buat namanya diskusi Malam Pecandu atau disingkatnya DMP. Saya buat itu, dan itu menjadi kajian rutinan 1 minggu sekali ya, 1 minggu 2 kali. Jadi yang sanawiyah dan yang aliyah.
Nah, yang kedua saya ngurus majalah dinding atau mading itu ya. Nah, jadi saya sering minta orang untuk nulis, begitupun saya menulis dan mengedit tulisan-tulisan itu. Jadi saya layout, saya tempel begitu. Itu hampir tiap 1 minggu. Mading tuh per 1 minggu. Kalau yang DMP diskusinya itu saya per minggu 2 kali. Nah, itu mungkin awal mulanya itu waktu Alia. Ya, selanjutnya siapa penulis atau buku yang paling mempengaruhi gaya menulis Mas? Oh, ya kalau untuk gaya menulis ya, saya bukan bertemu ya, mungkin lebih tepatnya saya membaca banyak buku ya. Saya membaca dulu kalau di pesantren ada namanya Turos atau kitab-kitab klasik. Ya abad-abad 8, 32 Hijriah sampai abad 12 itu ya, mungkin sekitaran itu. Jadi saya baca Arab dan kemudian di pengalaman saya waktu di pesantren itu juga belajar bahasa Inggris. Jadi buku-buku berbahasa Inggris juga dikaji, kita analisis. Jadi ada semacam ini ya, halakoh gitu ya. Grup discussion begitu. Jadi saya bertemu dengan membaca banyak literatur dan saya nggak punya satu patokan kepada siapa saya terpengaruh. Karena saya kitab kuning saya baca, buku-buku bahasa Inggris saya baca, sastra Inggris baca, terus sastra-sastra Arab juga, syair-syair saya baca. Jadi saya rasa saya akumulasi aja ya, begitu. Jadi nggak ada spesifiknya. Ya, selanjutnya apakah Mas lebih suka menulis fiksi atau non-fiksi dan mengapa? Oh ya, ini menarik. Saya ini kalau untuk buku sejauh ini ya, saya menulis baru yang seputar sastra ya. Mungkin puisi ya sebutannya. Tapi saya juga nulis artikel jurnal. Jadi nulis artikel jurnal ini saya kemarin pertama kali, saya bareng sama teman saya berdua, itu terbit di Sinta 2 pertama kali ya. Kan kalau internasional Scopus namanya, kalau di konteks lokal itu namanya Sinta ada. Nah, saya nggak punya lagi-lagi ya, saya nggak ada lebih suka karena memang dua-duanya saya menjalani ya, yang konteks dunia sastra saya nulis buku, yang konteks ilmiah saya nulis artikel jurnal. Jadi saya menulis dua-duanya dan saya suka dua-duanya. Dan adakah pesan untuk penulis pemula yang ingin melalui karya menulis? Ada beberapa pesan atau tips and trick. Oh iya, pertama begini ya, saya memang pemula juga sebetulnya ya, pemula dalam konteks memulai. Tetapi saya sudah paham mengenai tulisan itu sejak kuliah. Tapi saya baru berani untuk menerbitkan buku itu di masa saya ketika kuliah S1 ini. Kalau untuk tata cara atau pesan-pesan, mungkin begini ya. Pertama itu perbanyaklah baca buku dengan berbagai macam tema, berbagai macam model. Jadi jangan dispesifikan apakah hanya untuk, misal kalau dia senang sastra Indonesia, kemudian dia membaca hanya Khairil Anwar, atau dia hanya membaca puisi-puisinya Jokpin ataupun Tawijoyo gitu ya. Tapi Anda juga harus membaca buku-buku yang lain, seperti buku-buku akademik tentang entah itu referensi berbahasa Arab, berbahasa Inggris, atau mbaknya berbahasa Thailand mungkin ya. Ya, karena setiap bahasa itu punya sense masing-masing. Jadi ya mungkin ada ya diterjemahkan, tetapi ketika membaca langsung dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, atau mungkin bahasa Thailand, itu punya karakteristiknya tersendiri. Nah, jadi sebelum menulis perbanyaklah baca dulu. Dan memang juga seiring sejalan menulis itu membutuhkan bacaan yang banyak atau bacaan yang kuat. Jadi tidak bisa, ya kalau untuk urusan-urusan bagaimana cara-caranya itu teknis saja, itu mudah dipelajari. Tetapi yang sulit adalah membuat world view di dalam pikiran kita dan membentuk habits of mind di dalam pikiran itu ya. Karena menulis itu kan nggak bisa kalau cuma satu tema misal mengikuti teknis tapi kamu nggak punya sense rasa untuk menuangkan tuh nggak bisa. Bisa-bisa aja, cuma mungkin letterluck begitu aja. ChatGPT atau AI kan mungkin lebih ahli ya. Nah, mungkin itu aja. Oke, terus
Yang selanjutnya, apakah Mas Afda itu di saat-saat ini ada target proyek baru atau emang santai? Emang nggak mau target nanti nulis ini, atau emang melalui pengalaman aja, ketika ada pengalaman baru langsung nulis gitu? Kalau proyek yang sedang digarap ya, pertama saya sedang menggarap artikel jurnal, sudah jadi sebetulnya. Kemarin baru saya submit bulan lalu itu ke Scopus, masih nyangkut di editor, jadi belum ada keterangannya ya. Itu yang pertama tentang artikel jurnal. Kedua, kalau buku, sekarang saya sedang menggarap proyek menulis biografi Mbah Ahmad Munawir ya, atau Kiai Ahmad Munawir sebagai anak daripada pendiri Pondok Pesantren Kerapiak di Jogja itu. Dan itu juga masih dalam proses ini ya, editing. Ya mungkin masih 70%. Tentu nextnya masih ada. Mungkin buku saya cuma 3, cuma saya sudah punya file itu kurang lebih ada 5 atau 6 ya. Itu masih sebatas ini aja, saya tulis poin-poin garis besar ya. Kemarin waktu KKN saya menggarap ini ya, saya ngisi pengajian tentang sholat khusyuk. Nah, cuma itu saya rasa kayak kurang kalau cuma bicara gitu. Akhirnya saya nulis buku itu. Cuma belum saya finishing karena naskahnya masih setengah mateng ya. Karena keburu saya harus ngurus sekarang skripsi, terus kemarin ada ngurus ya kepentingan yang lain. Mungkin begitu. Terus mungkin yang selanjutnya, apa visi Mas Afda ini untuk karya-karya Mas Afda ke depannya? Visi ya, sebetulnya lebih ke arah ini saja ya, lebih kepada untuk ini ya, membuat inovasi-inovasi di dalam mungkin karya-karya ya. Sebagai contoh mungkin di buku saya yang kedua ini, Frekuensi Sufistik ini, di situ kalau dilihat ya, saya itu memadukan antara puisi yang sifatnya rasa dengan gambar-gambar yang paradigmatik ya, secara konseptual seperti apa. Jadi memadukan antara rasa dengan logika. Jadi dia selalu didialogkan. Karena sejauh ini di dalam penglihatan saya belum ada karya sastra yang memadukan antara rasa dengan logika. Karena kalau dibaca buku saya itu ya, mungkin Mas Roy Chan bisa lihat sendiri, saya berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain tuh nulis sastra lurus-lurus gitu aja. Cuma kalau saya banyak gimana caranya membaca buku sastra tapi penuh dengan pikiran gitu ya. Sembari dia di satu sisi dia juga mungkin bisa merasakan feel-nya seperti apa. Maka saya buat rumusan-rumusan gambar secara paradigmatik itu seperti apa ya, tasawuf itu. Jadi kedepannya adalah membuat terobosan-terobosan baru. Misal kalau di Indonesia itu ada sastrawan namanya Afrizal Malna ya. Afrizal Malna itu dia kalau baca puisi di depan, dia nggak megang naskah terus membaca gitu enggak. Tapi dia membaca puisinya adalah dia maju ke depan panggung, terus ada pisang, ada tisu, sampah tisu plastik, terus dia tempelin di papan tulis, terus dia play lagu suara bising perkotaan, kendaraan gitu. Jadi dia cara baca puisinya begitu, dia nggak ngomong apa-apa, diam, selesai terus dia dapat applause dari yang lain. Berbeda dengan orang-orang pada umumnya ya, kalau dia baca puisi kan dia dengan penuh emosional. Nah kalau dia enggak, nah itu Afrizal Malna yang saya maksud, dia membuat terobosan itu. Nah lantas kalau sekarang semua begitu, maka kamu harus berubah lagi gitu. Jadi jangan sama, begitu sama kan jadi nggak ada bedanya, nggak jadi antik lagi kan, nggak unik. Di kedepannya tentu saya mau dalam sastra itu dipadukan ya antara rasa dengan logika begitu. Jadi seperti itu. Terus ini mungkin pertanyaan yang terakhir, apakah Mas Afda ini memiliki mimpi untuk menulis genre atau tema tertentu di masa depan? Karena kan mungkin kalau yang buku ini kan secara luas semuanya kan, ya. Maksudnya dipadukan gitu. Nah itu apakah di kedepannya itu mungkin ada plan atau mimpi lah untuk menulis yang spesifiknya seperti apa? Oh iya, spesifiknya.
Pertama karena ini sifatnya mimpi ya, Siap. nggak tahu terwujud atau tidaknya, tetapi yang jelas saya sangat memiliki keinginan ya untuk mendokumentasikan kesejarahan di pondok pesantren yang mungkin belum ada secara ini ya, secara komprehensif begitu. Kayak kalau misal ada santri dia mondok di pesantren Krapia, maka harus ada santri yang bisa mencatatkan seluruh isi pikiran para pendiri di situ. Mulai dari Mbah Munawir punya anak berapa, masing-masing mendirikan komplek apa saja, kemudian dia punya pikiran apa, nah itu dicatat, dokumentasi. Sampai kemudian bagaimana wakaf-wakaf di dalam Al-Quran yang telah ada. Nah itu didokumentasikan, jadi tidak hanya sekedar datang belajar, ngambil ijazah, habis itu pergi pulang. Nah, tempat ini terbengkalai, enggak begitu. Tapi harus dicatat kesejarahannya seperti apa. Kayak misal kalau misalnya Roycan ya, Mas Roycan dan mbaknya juga, ketika kuliah sastra Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris ya. Nah, bagaimana di dalam satu fakultas itu mungkin ada beberapa program studi. Nah, masing-masing guru besarnya itu dicatat kesejarahan itu, gitu ya. Nah, dan ini saya ingin menggaungkan ini di dalam di tengah-tengah orang yang mungkin nggak terlalu memiliki kepekaan terhadap sejarah itu. Nah, itu untuk didokumentasikan. Kalau saya memulai kalau saya kemungkinan di UIN Sunan Kalijaga, saya kan di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Di situ menaungi beberapa program studi. Nah, saya itu berkeinginan untuk mencatat itu. Nah, tetapi jangan mentok hanya di saya saja, tetapi siapapun nanti juga harus mencatatkan sejarah dunianya masing-masing. Begitupun kalau saya di rumah. Saya misal di daerah Brebes ya, kampung saya kan juga di situ di Bumi Ayu ya. Saya juga berkeinginan mencatat sejarahan di situ seperti apa, tokoh-tokoh agamanya siapa, kemudian peran intelektual para ulama seperti apa begitu. Dan itu sebenarnya bidikan utamanya di situ. Ya secara perlahan saya garap kecil-kecilan dulu ya. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian dahulu wawancara pada Mas Abda kali ini. Kami selaku yang mengerjakan tugas, Roycan dan Amani, mohon terima kasih, mengucapkan terima kasih banyak karena Mas Abda telah meluangkan waktunya untuk bisa menjadi yang diwawancara. Oh iya, saya juga terima kasih juga karena saya mau diwawancara ya, karena karena biasanya kalau seorang penulis buku, apalagi buku puisi ya, itu biasanya mungkin dia punya keanehan-keanehan tertentu ya, entah rambutnya gondrong atau gimana gitu. Saya tuh normal-normal aja. Jadi seringkali saya tidak terdeteksi di dalam sejarah kepenulisan para sastrawan. Tapi ternyata saya disorot juga gitu. Ya saya juga berterima kasih ya mau diwawancarai begitu. Ya mungkin gitu ya. Ya itu aja. Terima kasih Mas Abda. Oke ya, sama-sama Mas. Ya baik teman-teman, itu adalah wawancara yang sudah kami lakukan bersama beliau penulis, yaitu Mas Muhammad Afda. Semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi dan bisa menjadi penulis yang kalian. Terima kasih.